Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan ini, melaksanakan ketaatan-ketaatan di tengah wabah yang masih menyebar dan di tengah ketidakmampuan kita untuk melaksanakan ibadah di masjid. Tetapi ini semua tentu banyak mengandung hikmah, banyak mengandung pelajaran, banyak mengandung manfaat, hal-hal yang baik yang kita bisa ambil insyaallah ta'ala. Kita melanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin. Kita sampai di hadis yang ke-182, yaitu masih di bab tentang an-nasihah, bab tentang nasihat. Hadis ke-182 ini, atau hadis yang kedua dalam bab nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Muttafaqun alaih. Dari Jarir ibn Abdullah Al-Bajalli radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak, beliau bersabda, bay'atu, maaf, An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah, untuk melaksanakan salat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada semua orang muslim. Hadis yang selanjutnya, hadis ke-183 atau hadis yang ketiga, karena maknanya ini berkaitan, kita baca juga. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ke-182 diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajalli. Biografinya sudah kita pernah sebutkan secara ringkas. Demikian juga hadis yang ke-183 diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Juga kita sudah sebutkan biografinya secara singkat. Hadis yang 182, di sini Jarir mengatakan bahwa beliau berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat beliau ini beliau lakukan pada tahun 10 Hijriah, karena beliau datang masuk Islam pada tahun itu. Dan pada waktu itu umat Islam bisa dikatakan sudah kuat. Sudah bisa dikatakan sudah cukup stabil, mapan. Karena musuh-musuh yang selama ini mengganggu dakwah Rasulullah di sekitar Jazirah Arab, semuanya sudah tidak bisa melakukan gangguan itu lagi, karena mereka semuanya, kalau seperti orang-orang Yahudi, sudah diusir, dikalahkan, dan kemudian diusir dari Jazirah Arab. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang selalu membuat koalisi dengan kabilah-kabilah yang lain juga sudah dikalahkan, sehingga dakwah Islam relatif stabil. Nah, di sini kemudian kita melihat
Jarir berbaiat kepada Rasulullah SAW dengan jenis baiat tertentu. Baiat ini adalah janji setia, ya, berjanji setia kepada Rasulullah. Nah, baiat ini oleh para ulama dibagi menjadi dua, al-baiatul uzma atau al-baiatul kubra, berbaiat yang agung, dan al-baiatu 'alal amal, berbaiat untuk melaksanakan amalan tertentu. Di awal-awal Islam, di awal-awal Rasulullah membangun masyarakat madani, fil mansyati wal makrahi fil usri wal yusri. Baiat kepada Rasulullah untuk selalu taat, untuk mendengar perintah Rasulullah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi susah ataupun senang, dalam kondisi mudah ataupun sulit, dalam kondisi bersemangat ataupun sedang tidak bersemangat. Kenapa demikian? Karena di awal-awal dakwah Islam, Rasulullah memerlukan dukungan penuh dari para sahabat untuk bisa menjaga dan mempertahankan dakwah Islam dari gangguan orang-orang yang selalu mengganggu dakwah Islam tersebut. Sehingga kemudian Rasulullah membaiat para sahabat ini untuk bersiap-siap, untuk mempunyai kesediaan membela Islam dengan segala yang dimilikinya. Sedangkan nanti ketika Islam sudah stabil, sudah tidak ada yang relatif tidak ada yang mengganggu setelah tahun 9 Hijriah itu, maka kemudian kebanyakan kita melihat baiatnya para sahabat adalah bai'ah lil amal. Jadi baiat yang pertama adalah baiat untuk pemimpin, baiat untuk kepala pemerintahan, maka isinya adalah untuk taat kepada pemimpin tersebut, karena perintah Rasulullah adalah kita harus taat kepada pemimpin selama pemimpin itu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan baiat selanjutnya seperti baiat Jarir ini, baiatnya adalah alal amal, baiat untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Dan ini kita lihat banyak sahabat-sahabat yang dibaiat dengan baiat-baiat jenis seperti ini, termasuk ketika perjanjian Hudaybiyah, yaitu di Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan itu adalah baiat untuk bersabar, atau dalam riwayat yang lain sabar bersabar hingga rela untuk bersedia untuk mati dalam kondisi membela Rasulullah SAW. Itu yang di Baiatur Ridwan. Demikian juga di baiat sahabat yang lain, ada yang di baiat untuk tidak meminta Allah yas'ala ahadan, untuk tidak meminta kepada siapapun, dan baiat-baiat yang lain dari para sahabat. Dan ini nanti kemudian oleh para sahabat, mereka juga melakukan baiat ini ketika mereka memerlukan. Maksudnya adalah bahwa baiat ini digunakan untuk mentakkid sesuatu, untuk memastikan bahwa apa yang disepakati ini tidak dilanggar, maka digunakanlah baiat. Dalam sebuah riwayat misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membaiat apa yang disebut dengan al-qassas. Qassas ini adalah orang yang suka bercerita di masjid. Jadi dalam sejarah kita ada sebuah fenomena baru ketika Rasulullah sudah wafat, di akhir masa sahabat atau bahkan di pertengahan masa sahabat, muncul orang-orang, tentunya adalah para tabi'in, ya, orang bukan para sahabat, orang-orang yang masuk Islam belakangan. Mereka mempunyai semangat untuk menyadarkan orang dengan cara memberi tausiah di masjid. Nah, memberi tausiahnya ini secara sukarela, biasanya dengan cerita-cerita yang melembutkan hati. Tapi dalam perkembangannya, kalau kita lihat dalam sejarah hadis, dalam perkembangannya al-qusas ini menjadi fenomena yang negatif, yaitu bahwa aktivitas ini menjadi sebuah pekerjaan dalam tanda kutip, yaitu bahwa ketika mereka menyampaikan tausiah itu untuk membuat orang menangis, melembutkan hati itu, mereka berharap mendapatkan imbalan. Jadi mereka entah mungkin meletakkan semacam wadah atau ya semacam kaleng atau apa supaya orang meletakkan uang di situ ketika hadir di majelisnya. Dan negatifnya adalah
Karena mereka setiap hari memberikan tausiah dan menceritakan hal-hal yang membuat orang menangis, kemudian lama-lama orang kalau tiap hari cerita, ya, lama-lama kehabisan bahan. Ketika kehabisan bahan, kemudian mereka membuat kisah-kisah atau cerita-cerita palsu. Dan dengan mengklaim bahwa itu adalah riwayat hadis. Ini bisa kita baca dalam kisah Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in. Keduanya adalah ahli hadis pada zamannya. Ini sudah abad ketiga Hijriah ya. Mereka datang di sebuah masjid, kemudian Qusas ini menceritakan tentang sebuah hadis yang dia mengklaim bahwa meriwayatkannya dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, padahal itu adalah hadis palsu yang dia bikin sendiri. Ini kita bisa baca kisahnya. Jadi fenomena Qusas ini terus berlangsung dari zaman sahabat. Nah, pada zaman Aisyah ini, pada zaman awal pertengahan zaman sahabat atau akhir zaman sahabat, Aisyah ketika melihat fenomena ini sudah tahu bahwa ini akan menjadi negatif begitu. Maka kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Aisyah itu sampai membaiat para qissas ini supaya tidak tiap hari melakukan aktivitas memberi tausiah tersebut. Karena Rasulullah sendiri melakukannya begitu. Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, karena Rasulullah SAW ya'idhuna fil ayyami karahatas sa'amati alaina, atau kama qala. Rasulullah itu dulu kalau memberikan tausiah kepada kami itu tidak setiap hari, tapi diberi jarak antara entah 2 hari entah 3 hari, karahatas sa'amati alaina, semua supaya orang tidak bosan. Nah, kemudian waktu itu Aisyah melihat fenomena ini sebagai fenomena yang kemungkinan akan menjadi negatif, kemudian membaiat mereka supaya tidak tiap hari melakukan menceritakan atau memberi tausiah kepada umat Islam tersebut. Itu disebut dengan baiat alal amal. Dan baiat yang lain kita bisa melihat dalam kisah yang lain, Ikrimah bin Abi Jahal dalam sebuah peperangan, beliau membaiat sekelompok pasukan waktu itu melawan Romawi yang pasukannya berkali-kali lipat jumlahnya, dan kemungkinan mereka umat Islam banyak yang sudah minder begitu. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal membaiat sekelompok orang, tidak banyak, mungkin ratusan, untuk masuk ke dalam peperangan dan siap mati dalam kondisi apapun. Mereka masuk sendiri dalam peperangan melawan orang-orang Romawi itu dan siap mati dalam kondisi tersebut. Nah, ini juga baiat alal amal. Jadi baiat ini, janji setia ini boleh dilakukan, tetapi tentunya dengan kebutuhan yang betul-betul ada kebutuhannya yang mendesak, bukan sekedar tiap hari kita membaiat orang ya, dikit-dikit baiat, dikit-dikit baiat tidak. Tapi baiat ini kan janji setia. Orang berjanji itu konsekuensinya harus menepati, dan menepati itu susah ya, hampir seperti orang bernazar. Maka Rasulullah juga melarang orang bernazar, karena nazar itu memberikan kewajiban atau mewajibkan sesuatu kepada diri kita yang seharusnya itu tidak wajib. Jadi hampir mirip dengan nazar, tapi karena baiat ini dibutuhkan dalam beberapa kasus atau dalam beberapa situasi. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat Jarir bin Abdullah berupa beberapa amalan. Yang pertama adalah iqamis shalah, menegakkan salat. Kata menegakkan dalam Al-Quran diulang-ulang, dalam hadis juga. Dan ini adalah pemilihan kata yang memang disengaja tentunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau sekedar melaksanakan itu bukan iqam, bukan aqama yuqimu, menegakkan, tetapi ada yuaddi, ada ussalah. Kata ada ussalah artinya melaksanakan salat. Tapi Allah selalu dalam Al-Quran aqimus shalah. Dalam hadis juga Rasulullah mengatakan iqamis shalah. Kenapa? Karena kata iqam, menegakkan, itu mempunyai 2 dimensi sekaligus, dimensi lahir, dimensi batin. Kalau ada yuaddi, adaan, itu dimensi lahir saja. Orang kalau sudah wudhu dengan baik, kemudian berdiri melaksanakan sholat dengan semua rukun, dengan semua kewajiban, dengan rukun, dan semua kesunahannya, sunah-sunahnya, dan meninggalkan yang membatalkan, ditambah dengan khusyuk dalam sholat, ditambah dengan menghayati apa yang dibaca, ditambah dengan hudurul qalb, hadirnya hati ketika sholat, bersambungnya hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu disebut dengan iqamus shalah, menegakkan salat, bukan sekedar melaksanakan.
Maka pemilihan kata iqam ini adalah tentunya disengaja karena mempunyai makna yang lebih dalam, makna yang lebih komprehensif untuk pelaksanaan sholat tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat di sini, membaiat Jarir untuk menegakkan sholat. Yang kedua adalah ita'iz zakah. Ita'iz zakah artinya memberikan zakat kepada orang yang berhak, kepada mustahiknya. Dan ibadah zakat ini mempunyai dua dimensi juga, dimensi ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan dimensi sosial kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, dimensi hablum minannas, menjalin hubungan dengan manusia. Karena dari sisi orang yang berzakat, ketika melaksanakannya, dia ingin melaksanakan amalan tersebut dalam rangka mencari ridha Allah. Ini adalah ubudiyah. Dari sisi dampaknya, hasilnya, ketika dia memberikan zakat kepada orang miskin, maka akan banyak orang-orang yang terselamatkan, akan banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ibadah tersebut. Maka ini mempunyai dimensi sosial. Dan yang ketiga, baiat yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah adalah wan nushi likulli muslim, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Ini adalah sebuah hal yang sulit ya. Kalau yang pertama dan yang kedua, salat dengan zakat, relatif lebih mudah. Kenapa? Karena itu memang kewajiban seorang muslim. Artinya dari awal, kalaupun dia tidak berbaiat, dia tetap akan melaksanakannya. Karena itu kewajiban, tidak mungkin ditinggalkan. Tapi yang ketiga ini, tidak semua orang punya kesadaran untuk itu. Ya, saya kemarin mengatakan bahwa ini adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Kewajibannya harus ditunaikan kepada setiap muslim. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai kesadaran untuk itu. Ini mempunyai konsekuensi yang cukup berat untuk dilaksanakan. Dan bentuk an-nushulil muslim ini, memberi nasihat kepada beriman, artinya tidak sempurna imannya, bukan tidak ada iman sama sekali. Kalau tidak ada iman sama sekali berarti kafir. Berarti kalau orang yang tidak melaksanakan ini berarti kafir. Tentunya itu bukan maknanya, bukan makna yang dimaksud. Karena nyatanya banyak orang yang tidak melakukan itu dan tidak menjadi kafir. Jadi la yu'minu ahadukum artinya tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li nafsihi, sehingga dia mencintai untuk dirinya. Ini harus di highlight di sini. Banyak orang yang mengartikan hatta yuhibba li nafsihi, dirinya, itu artinya benar, tapi di situ menggunakan kata li itu artinya untuk, sehingga dia mencintai untuk dirinya, bukan mencintai dirinya, tapi mencintai kebaikan untuk dirinya, ma yuhibbu hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai sesuatu kebaikan untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintainya untuk dirinya sendiri. Jadi bukan mencintai diri, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, itu tidak bisa dilaksanakan. Itu hal yang sangat berat sekali. Bagaimana mungkin orang mencintai orang lain setara dengan cintanya kepada diri sendiri? Hal yang sangat sulit sekali. Bahkan Umar bin Khattab ketika Rasulullah mendengar bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna imannya sampai aku, kata Rasulullah, lebih kalian cintai dari ayahnya, anaknya, dan semua manusia, termasuk dirinya sendiri. Waktu itu Umar mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak bisa mencintai engkau lebih dari diri saya sendiri. Saya lebih mencintai diri saya sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, kamu harus mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Umar kemudian pulang, kemudian berpikir, terjadi pergolakan dalam hatinya. Beliau kemudian merenung lagi, apakah betul saya bisa mencintai Rasulullah lebih dari diri saya sendiri? Kemudian dia merenunginya, mengatakan, loh, kalau misalnya Rasulullah diganggu orang, Rasulullah ada yang ingin menyakiti Rasulullah, saya akan menjadi orang yang pertama membela Rasulullah. Berarti saya lebih mencintai Rasulullah daripada diri saya sendiri. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang sudah benar imanmu seperti itu. Jadi mencintai orang lain seperti dirinya sendiri itu bukan hal yang mudah. Tapi mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kebaikan untuk diri sendiri,
itu lebih mudah karena itu sifatnya zahir. Sifatnya zahir. Jadi kalau misalnya kita buat ilustrasi, kalau kita mencintai untuk orang lain, untuk saudara kita, sebagaimana untuk diri kita sendiri. Kalau kita misalnya punya, taruhlah kita begini misalnya, dua orang tersesat di hutan. Ya. Dua-duanya membawa perbekalan, tapi perbekalan yang satu punya temannya habis sama sekali. Yang satu tinggal sedikit, misalnya tinggal satu potong roti. Kalau dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, maka dia akan membagi roti itu dengan saudaranya, yang berkonsekuensi nanti setelah itu barangkali mereka tidak akan ada makanan lagi. Kan begitu. Dan itu bisa dilakukan karena itu secara lahir saja. Tapi dalam hati tentunya secara hati dia tetap lebih mencintai dirinya daripada saudaranya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berbaiat kepada Rasulullah untuk selalu melaksanakan tiga hal ini. Maka diceritakan Jarir ini ketika dia melakukan jual beli itu dia jelaskan semua hal yang paling detail dari barang yang dijual. Misalnya telah dia jual kain begitu, maka dia akan jelaskan ini warnanya begini ya, panjangnya sekian, ini ada noda sedikit di sini, ini ada robek sedikit di sini, ini sudah saya beli misalnya berapa hari yang lalu dan seterusnya, sehingga orang jadi tahu segala detail tentang baju yang atau barang yang dijual itu. Sampai seorang tabi'in, ya entah muridnya atau yang lain, mengatakan, wahai Jarir, kalau kamu melakukan seperti ini, nggak akan ada orang yang jual, nggak ada orang yang beli barang daganganmu. Karena mereka menjadi, wah ini berarti banyak masalah begitu. Tapi dia kemudian mengatakan, tapi karena saya sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk selalu memberi nasihat kepada seorang muslim, kepada muslim. Dalam riwayat yang lain diceritakan boleh membeli kuda. Ini sekarang membeli, tadi menjual. Dia membeli kuda dengan beberapa dirham. Dikatakan 100 dirham. Setelah dinaikin kudanya, kemudian dia mengetahui, oh ternyata kudanya bagus larinya, mudah diatur dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan, wah ini harganya seharusnya lebih dari 100. Maka kemudian dia balik kepada penjualnya. Datang kepada penjualnya lagi mengatakan, kudamu lebih mahal dari 100. Harganya seharusnya bukan 100, ditambah lagi. Dia pergi lagi, dikendarai kudanya lagi. Kemudian mengatakan, loh ini ternyata ya lebih bagus lagi, seharusnya bukan segitu. Dia akhirnya datang lagi kepada penjualnya dan membayar lebih dari yang pertama sampai menjadi 800 dirham. Jadi dari 100 menjadi 800 dirham. Kenapa? Karena dia mau memberikan nasihat kepada orang yang berjualan tadi, jangan sampai dia rugi. Karena seharusnya kudanya itu nilainya bukan cuma 100 dirham tapi sampai 800 dirham. Nah, ini komitmen para sahabat ketika mereka sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ada seorang yang lain yang baiatnya Allah yas'alan nasa syai'a. Dia berbaiat untuk tidak meminta apapun kepada siapapun. Maka diceritakan pernah suatu saat dia naik kendaraan, naik onta, kemudian pecutnya, ya cambuknya dia pakai untuk mencambuk cambuk pendek biasanya, pakai untuk nyambuk onta supaya bisa berlari cepat, itu jatuh. Ketika jatuh dia sudah sepuh ya. Padahal di situ ada murid-muridnya. Dia tidak meminta tolong muridnya untuk mengambilkan, tapi dia bersusah payah turun dari onta, mengambil cambuknya, kemudian naik lagi. Padahal seharusnya dia bisa minta kepada para muridnya yang ada di sekitar dia yang ada di bawah. Ini juga menunjukkan komitmen para sahabat ketika mereka sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baiat ini adalah sebuah janji setia yang harus ditunaikan, Tapi kalaupun ternyata dia tidak bisa menunaikannya karena satu dan lain hal, maka dia harus menembusnya dengan membayar kifarat, sebagaimana kifarat orang yang bersumpah. Karena sifatnya janji setia ini, baiat ini sama dengan sumpah. Baik, kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya, bab yang ke-23, babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru, amar artinya memerintahkan, bil ma'ruf, yang ma'ruf. Ma'ruf dari kata arafa, ya'arifu, yang artinya mengetahui. Ma'ruf berarti diketahui. Maksudnya diketahui apa? Diketahui kebaikannya dari sisi syariat, bahwa syariat menganggapnya sebagai hal yang baik, amalan yang baik. Wan nahyi, dan
larangan. Naha yanha, melarang. Anil mungkar, dari yang mungkar. Mungkar dari kata angkara yungkiru, yang artinya mengingkari, yaitu sesuatu yang diingkari oleh syariat. Berarti hal yang buruk karena diingkari oleh syariat. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar artinya menyuruh hal yang baik dan melarang dari hal yang buruk. Yang baik dan buruknya ini berdasarkan timbangan syariat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada, yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan melarang dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Di antara karakter kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf, kalian selalu menyuruh kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang daripada yang mungkar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf, perintahkan kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah wali, penolong bagi sebagian yang lain, kekasih bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkari, dan melarang dari yang mungkar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud. Orang-orang kafir dari karangan Bani Israel dilaknat dengan lisannya Daud. Wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan karena mereka bermaksiat, tidak mau tunduk, tidak mau taat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka selalu tidak mau saling melarang mungkar yang mereka lakukan. Jadi kalau ada yang melakukan kemungkaran, dibiarkan. Labi sama kanu yaf'alun, seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Baik, di sini bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tadi sebelumnya nasihat ini sifatnya memberikan saran, ya, memberikan pertimbangan. Tapi kalau ini sifatnya sudah menyuruh melakukan yang baik dan melarang dari yang mungkar. Maka di sini Allah mengatakan, Imam Nawawi mengutip dari ayat Ali Imran 110-104. Allah mengatakan, hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka fasenya yang pertama adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik. Dijelaskan dulu mana yang baik, mana yang buruk. Fasenya begitu. Jadi sebelum kita memberikan sanksi, yang lebih penting dari itu adalah menyadarkan orang. Menyadarkan itu dengan apa? Dengan menyentuh akalnya dan hatinya. Akalnya diisi dengan pengetahuan, disadarkan dengan memberikan pengetahuan. Yang seperti ini benar, yang seperti ini salah, yang seperti ini dicintai Allah, yang seperti ini tidak dicintai Allah. Yang kedua, kemudian disentuh hatinya. Imannya disentuh. Bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk seperti ini, maka kita harus taat, dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu, kalau sudah memahami, baru kemudian untuk bisa supaya komitmen, maka selalu ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Disuruh untuk melaksanakan yang ma'ruf dan dilarang dari melakukan yang mungkar. Maka fasenya mengajak dulu, baru kemudian menyuruh, dan baru melarang dari yang mungkar. Maka fase yang terakhir itu adalah melarang dari yang mungkar. Maka Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, haruslah dia merubahnya. Dengan apa? Dengan tangannya, kalau mampu, dengan kekuasaannya.
Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan lisannya, ngomong. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu dengan hatinya. Dalam riwayat yang lain, waladzalika ad'aful iman wa laysa ba'da dzalika min imanin habbatu khardal. Yang seperti itu adalah selemah-lemahnya iman, dan tidak ada lagi iman walaupun hanya setitik setelah itu. Jadi kalau orang melihat kemungkaran tidak ada greget apa-apa, nggak ada perasaan. Tentunya kalau dalam sebuah pemerintahan, ya, itu harusnya ada suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Dahulu pada zaman kekhilafahan ada yang disebut dengan ahlul hisbah. Hisbah ini adalah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya, kalau sekarang misalnya bisa disebut sebagai polisi syariat kalau di Aceh misalnya. Kalau di Saudi disebut dengan Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, yang kalau tidak salah setelah eranya Muhammad bin Salman ini katanya mau dihapuskan. Saya tidak terlalu bisa memastikan, tapi saya pernah mendengar berita begitu. Jadi ada Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Itu tingkatnya mungkin barangkali sampai setingkat menteri barangkali. Sampai ke bawah. Nah, orang yang melakukan amar ma'ruf ini sekelompok yang dibentuk oleh pemerintah, diberikan otoritas oleh pemerintah untuk melakukan itu. Sehingga kemudian ketika dia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ketika ada kemungkaran dan dia mencegahnya, itu dengan mandat yang penuh dari pemerintah. Supaya juga tidak kemudian semua orang melakukan istilahnya bisa dijadikan sebagai saran untuk mengganggu orang lain begitu. Kalau misalnya niatnya tidak baik, maka sebaiknya ada lembaga khusus. Nah, bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah bahwa dia harus mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ini penting sekali. Ma'ruf tadi adalah artinya sesuatu yang diketahui dari syariat bahwa itu adalah hal yang baik. Jadi syariat menganggapnya baik. Untuk mengetahui bahwa syariat menganggapnya baik atau tidak baik, kan harus belajar. Mana yang dianggap baik oleh syariat, mana yang tidak dianggap baik oleh syariat. Demikian juga mungkar itu artinya yang dianggap oleh syariat sebagai kemungkaran. Jadi di situ barometernya yang menjadi penentu apakah baik atau buruk itu bukan kita sendiri, bukan nafsu kita, bukan dari misalnya syekhnya, tapi dari syariat, bahwa syariat mengatakan ini buruk, syariat mengatakan ini baik. Betul-betul harus mengetahui. Kalau tidak mengetahui ya tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti orang melakukan sesuatu yang tidak mungkar dianggap sebagai kemungkaran, atau sebaliknya dia menyuruh ma'ruf tapi sebenarnya adalah menyuruh kepada kemungkaran. Nah, dalam hal ini juga berkaitan dengan adab yang lain, yaitu bahwa kalau ada sesuatu itu tidak disepakati sebagai kemungkaran, maka tidak boleh dilakukan nahi mungkar. Kalau tidak disepakati sebagai kemungkaran, kalau tidak semua ulama mengatakan bahwa itu mungkar, tidak boleh dianggap sebagai kemungkaran. Contoh, yang disepakati misalnya berzina. Berzina disepakati seluruh ulama bahwa itu adalah dosa besar, kemungkaran. Maka tidak boleh dilakukan. Mencuri, membunuh orang, mengganggu orang lain, itu semua adalah disepakati. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak disepakati, misalnya merokok, apakah merokok itu kemungkaran? Sebagian ulama mengatakan bahwa rokok itu haram. Sebagian mengatakan tidak haram, hanya makruh. Berarti di situ ulama berbeda pendapat, dan kita harus menghargai pendapat ulama. Ya. Karena kita yakin bahwa ulama ketika melakukan ijtihad itu bukan dengan niat untuk dalam tanda kutip misalnya untuk membenarkan apa yang dilakukan selama ini, bukan. Tapi betul-betul sudah melakukan penelitian dan kemudian sampai pada kesimpulan ini haram atau tidak haram. Nah, kalau tidak disepakati sebagai sebuah yang haram, sesuatu yang mungkar, maka kita tidak boleh melarangnya. Tapi kalau kita ingin menyampaikan pendapat kita, tidak apa-apa, menyampaikan bukan melarang. Ya, itu harus dibedakan. Contoh yang lain, misalnya kunut subuh. Di sebagian kelompok, kunut ini betul-betul dianggap sebagai bid'ah, begitu. Kan ada sebagian kelompok yang memahami kunut subuh itu bid'ah. Nah, kalaupun dia menganggap sebagai bid'ah, kemungkaran, tidak boleh melarang orang lain kunut. Kenapa? Karena
tidak semua ulama mengatakan kunut itu bid'ah. Bahkan ada riwayat-riwayat dan para ulama yang berpendapat bahwa kunut itu sunnah menggunakan riwayat-riwayat tersebut. Di antaranya hadis dalam Sahih Muslim juga bahwa Rasulullah pernah melaksanakan kunut ketika sholat subuh. Terlepas dari pemahaman dari mana hadis tersebut ya. Tapi intinya adalah bahwa tidak disepakati sebagai sebuah kemungkaran, maka tidak boleh dilarang atau dianggap sebagai hal yang mungkar. Kemudian syarat yang kedua untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dia betul-betul, orang yang melakukan amar ma'ruf tadi betul-betul mengetahui bahwa orang ini meninggalkan yang ma'ruf atau melaksanakan yang mungkar. Bukan hanya mendengar, bukan hanya menyangka, bukan hanya katanya diberitakan, sepertinya saya anggap, ini tidak boleh. Persepsi tidak boleh, harus sesuai dengan kenyataannya. Realitanya bagaimana? Apakah dia betul-betul melaksanakan yang mungkar dan meninggalkan yang ma'ruf atau tidak? Kalau tidak, kalau hanya sekedar zon, itu tidak boleh dijadikan sebagai jadikan sebagai dasar untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian buruk sangka, menyangka, karena sebagian dari sangkaan itu adalah dosa. Jadi sangkaan itu kalau baik ya jadi pahala, tapi kalau sangkaan buruk, berpersepsi negatif padahal tidak ada buktinya, itu menjadi dosa. Wala tajassasu, dan dalam potongan ayat selanjutnya, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi tidak boleh kita membuka-buka rumah orang tanpa izin, membuka-buka handphone orang tanpa izin untuk mengetahui bahwa dia melaksanakan mungkar atau bukan. Untuk membuka misalnya filenya dan seterusnya, komputernya, bukunya, hanya supaya bisa memastikan bahwa dia melakukan yang mungkar atau tidak melakukan yang mungkar. Ini tidak boleh. Namanya tajassus. Tajassus dilarang dalam agama kita. Tapi kalau sifatnya misalnya bertanya ya, dan karena dia sudah tahu, sudah mempunyai hubungan yang akrab, misalnya ada temannya beberapa hari tidak ke masjid, mungkin kita bisa bertanya, wahai fulan, mas kok beberapa hari nggak kelihatan di masjid, sakit apa, kenapa? Kan kita boleh bertanya, barangkali memang dia sakit, atau barangkali memang dia sedang futur, sedang ada goncangan dalam jiwanya kemudian membuat dia tidak pengen ibadah misalnya. Nah, kalau sudah ketahuan bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, maka perlu kita kasih nasihat dan kita cegah dari melakukan hal yang mungkar. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan lembut. Jadi memilih cara yang lembut dulu, kecuali kalau bisa atau akan ada mudarat yang besar kalau tidak dicegah secara keras. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berlemah lembut, bersikap yang lembut dalam segala hal. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Sesungguhnya Allah menganugerahkan dalam perilaku yang lembut yang Allah tidak berikan dalam perilaku yang kasar. Jadi kalau kasar itu tidak akan menghasilkan hal yang baik begitu. Tapi kalau melakukan yang ya tidak secara umum ya, maksudnya kaidah dasarnya kekasaran itu kemungkinan besar menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau dibutuhkan barangkali bisa dilakukan dalam beberapa situasi. Tapi kaidah asalnya adalah melakukan segala sesuatu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan kelembutan. Ada sebuah kisah di negara Arab ya dahulu. Ada seseorang yang dia penggembala unta dahulu ya sekitar 100-an tahun yang lalu. Dia setiap kali mau maghrib, dia membawa untanya ke sumber air, entah sumber entah apa. Kenapa? Karena kalau pas jam itu sepi, karena orang pada ke masjid sholat. Jadi dia mengambil waktu itu untuk memberi minum pada untanya. Ketika memberi minum dia sambil berhuda. Ini menjadi tradisi orang Arab. Huda itu ya semacam dendangan syair ya.
syair dengan didendangkan. Kenapa? Karena unta itu kalau didendangkan syair mereka menjadi semangat jalannya. Seperti dalam sebuah hadis ketika Rasulullah bersama para sahabat, kemudian ada seorang sahabat, ini sedang naik unta mereka semua. Kemudian ada seorang sahabat yang berhuda ini, menyanyikan syair tadi, mendendangkan syair supaya untanya lari cepat. Karena kudanya semangat mendengar syairnya tersebut, kemudian ontanya itu lari karena mendengar hudanya, maka kemudian onta-onta yang membawa para perempuan, jadi perempuan dahulu juga naik onta, tapi mereka biasanya dinaikkan dalam sebuah semacam gerobak begitu di atas onta ya, semacam apa ya, yang ada ruangan begitu, dibuat kotak, ada atapnya, disebut dengan haudaj. Haudaj ini yang diletakkan di atas onta itu. Nah itu karena ontanya cepat, maka haudajnya bergoyang-goyang, perempuannya menjadi takut. Kemudian Rasulullah mengatakan, nama sahabat itu adalah Anjasah. Rasulullah mengatakan, ya Anjasah rifqan bil qawarir. Wahai Anjasah, bersikap lembutlah kepada para wanita-wanita yang muda-muda ini. Nanti kalau kamu terlalu kencang untanya, mereka pada jatuh begitu. Jadi intinya tadi, orang tadi sambil membawa untanya ke tempat air minum itu, dia dengan bersyair, menendangkan syair. Kemudian ada orang yang melihatnya, tahu. Jadi setiap sore dia melakukan seperti itu. Gak pergi ke masjid, malah berdendang syair dan membawa untanya ke tempat air. Sehingga kemudian orang itu ya memberitahu, tapi dengan marah-marah, dengan sambil memaki-maki lah dalam tanda kutip ya. Sehingga kemudian orang itu marah, semakin marah yang bersyair tadi, dan memukul orang yang ngomong tadi dengan tongkatnya. Jadi dipukul dengan tongkat karena dia dimaki-maki. Kemudian yang dipukul ini datang kepada Syekh, seorang ulama, menceritakan apa yang terjadi. Maka ulamanya itu kemudian, oh nggak apa-apa, itu besok saya datang. Betul, ketika hampir maghrib, Syekhnya datang, kemudian ke tempat itu, ke tempat air itu, kemudian beliau berwudu, kemudian azan, kemudian akan melaksanakan sholat. Ketika itu baru datanglah orang tadi yang membawa untanya sambil bersyair. Kemudian dinasihati dengan lembut, dikasih tahu dengan lembut, kamu kenapa melakukan seperti ini? Kan ini waktunya sholat, kita sholat bareng dengan saya di sini. Ini sudah masuk waktu sholat dan seterusnya. Akhirnya dia mau menerima, dan kemudian dia mengatakan, saya itu kemarin dimaki-maki orang gara-gara seperti ini. Saya pukul dia. Dia masih bercerita dia. Nah ini bisa kita ambil ibrah, bahwa kita ambil pelajaran bahwa berdakwah itu harus dengan lembut, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Bukan dengan memaki-maki orang, bukan dengan menyalah-nyalahkan orang, bukan dengan menyombongkan diri mengatakan saya yang paling baik, saya yang paling benar, saya yang paling dekat dengan hadis Nabi dan Al-Quran. Bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan merangkul, dengan mencintai. Ad-da'watu ilallahi hubbun. Berdakwah kepada Allah adalah bentuk cinta kasih kita. Kenapa kita cinta? Kita kasihan dengan dia. Kalau dia tidak melakukan itu, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT. Maka kita ajak kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir, ini syarat yang diperselisihkan oleh ulama. Apakah disyaratkan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya itu? Apakah harus? Jadi misalnya orang nyuruh orang sholat sunnah misalnya, apakah dia harus melaksanakan sholat itu, sunnah itu duluan baru menyuruh orang lain, ataukah tidak? Ini ulama beda pendapat, ada yang mensyaratkan dia harus melaksanakannya. Kalau enggak, ngapain kalau dia sendiri enggak melaksanakan, kenapa nyuruh orang lain? Tapi ada yang mengatakan, dan barangkali ini lebih kuat, bahwa tidak harus melaksanakannya. Yang penting dia sudah berusaha, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalau misalnya semua orang yang menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar harus melaksanakan apa yang disuruhnya itu, maka tidak akan ada orang yang bisa melakukan itu. Siapa yang sempurna bisa melaksanakan semua amalan yang baik dan meninggalkan semua amalan yang buruk, melaksanakan semua ketaatan, meninggalkan semua yang dilarang, semuanya? Saya kira tidak ada. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia selalu bersalah. Tetapi yang paling baik dari orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat. Kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan, yang dikutip oleh Imam Nawawi di sini,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Maksudnya kita adalah umat Islam adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik jenis manusia yang Allah ciptakan kalau mereka memenuhi syarat ini, yaitu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi khairiyah, kebaikan, keunggulan umat ini kalau mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, ya berarti tidak ada khairiyah tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman laki-laki dan perempuan, mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang mungkar, melaksanakan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kepada laki-laki. Karena di situ Allah mengatakan wal mu'minun wal mu'minat. Mukminat adalah orang-orang beriman yang dari kalangan perempuan. Berarti kewajiban amar ma'ruf nahi munkar juga kepada perempuan, tetapi dalam konteks kepada perempuan yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat banyak sisi yang harus diisi oleh perempuan. Maka perempuan harus berkiprah. Berkiprah dalam konteks keperempuanan begitu. Jadi tidak boleh bidang-bidang yang seharusnya diisi perempuan malah diisi laki-laki. Kan ini banyak terjadi. Bidang yang seharusnya diisi perempuan diisi laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada perempuan yang punya keahlian dalam bidang itu. Jadi salahnya siapa ini? Ya, salahnya kita semua. Maka kita harus merubah persepsi bahwa perempuan itu juga harus pintar, perempuan juga harus kuliah, harus sekolah, dan harus mengisi bidang-bidang yang nanti dibutuhkan oleh perempuan. Taruhlah kita kasih contoh yang paling sederhana. Rata-rata dokter ahli kandungan itu laki-laki. Ya apa tidak? Iya. Kebanyakan, cari di semua tempat, kebanyakan justru laki-laki. Padahal kalau kita mau bicara syariat, dokter kandungan itu kan membuka aurat perempuan, aurat yang mughaladzah begitu, aurat yang paling aurat. Kok laki-laki yang melaksanakan itu? Kan seharusnya perempuan. Kita mengatakan kan darurat, nggak apa-apa. Terus sampai kapan kita berdalih dengan darurat? Kenapa kita tidak berusaha untuk menghilangkan darurat itu? Apakah manusia itu hidup dalam kondisi darurat terus-menerus? Jadi tidak ada pernah dalam kondisi normal. Apakah kita tidak bisa merubah kok situasi itu? Seharusnya bisa. Dengan cara apa? Dengan cara memotivasi para perempuan untuk mengisi bidang itu. Mengisi bidang menjadi dokter spesialis kandungan. Ini contoh yang paling sederhana. Dan banyak lagi bidang-bidang yang lain yang harus diisi perempuan. Dokter-dokter yang melakukan bedah, misalnya dokter bedah rata-rata laki-laki. Padahal dokter bedah juga membedah perempuan, dan itu membuka aurat. Dan yang lain-lain. Intinya adalah bahwa kalau kita melihat pada zaman Rasulullah, para wanita itu berkiprah di masyarakat sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat yang dibutuhkan para perempuan yang berkiprah. Maka ini menjadi tugas kita bersama, menjadi PR kita bersama untuk bisa mewujudkannya. Kemudian kita lanjutkan sampai ayat terakhir yang disebut oleh Imam Nawawi di sini. Ayat yang selanjutnya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ayat ini menceritakan mengenai bahwa orang-orang Bani Israel itu dilaknat karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena Yahudi ketika saking lamanya mereka menjadi umat begitu ya, lama-kelamaan mereka semakin jauh. Dan ketika mereka jauh dari agama, awal-awalnya mereka melakukan amar ma'ruf, tapi lama-lama kemudian mereka meninggalkan sampai akhirnya udah dibiarkan begitu saja, saling membiarkan. Seperti dalam kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaitu Ashabus Sabti, orang-orang yang disuruh untuk beribadah pada hari Sabtu, yang mereka tinggal di pinggir pantai itu ya, para nelayan. Mereka diperintahkan untuk hari Sabtu tidak boleh melaut, hanya untuk beribadah saja dari pagi sampai sore, sampai malam. Kemudian muncullah 3 kelompok dalam hal ini. Satu kelompok yang taat, dan satu kelompok lagi yang ingkar, tidak mau, masih tetap melakukan, dan satu kelompok yang diam,
Mereka tidak melakukan, tidak ingkar, tapi ketika ada orang yang melakukan melanggar perintah itu, mereka tidak mau mengingatkan, jadi diam saja. Bahkan menyalahkan orang-orang yang mengingatkan orang yang ingkar tadi. Ternyata dari ketiga kelompok ini yang selamat cuma satu. Yang dua kelompok yang diam dan ingkar, tidak ikut perintah, kedua kelompok ini kemudian mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan maka dikatakan kunu qiradatan khasiin, dijadikan mereka itu monyet-monyet yang hina. Ini dalam tafsir ya, dalam Al-Quran dan tafsirnya bahwa mereka itu ya ada beberapa penafsiran, tapi penafsiran yang banyak mengatakan bahwa mereka kemudian Allah laknat dan dirubah menjadi monyet-monyet, dan kemudian mereka hanya 3 hari hidup, kemudian setelah itu meninggal, maka tidak ada yang berketurunan. Baik, demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan membaca hadis-hadis dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ini. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.